Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Fariha. Kita akan melanjutkan materi kita ke bab yang ketiga, yaitu tentang ekologi. Nah, yang akan kita pelajari pada bab 3 ini, yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari ekologi. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mempelajari tentang komponen ekosistem. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari interaksi antar komponen. Kemudian yang keempat, nanti kita akan mempelajari tentang aliran energi. Dan yang terakhir, nanti kita akan mempelajari beberapa daur biogeokimia. Seperti itu ya. Nah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian. Pertama, kita perlu tahu apa arti ekologi. Ekologi itu dari dua kata, ekos dan logos, yang artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian erat kaitannya dengan ekologi, kita mengenal yang namanya ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Suatu sistem hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan. Seperti itu. Nah, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, sedangkan ekosistem adalah suatu sistem yang ada di ekologi itu. Nah, kemudian setelah pengertian, kita akan mempelajari tentang komponen ekosistem. Baik, yang namanya komponen ekosistem itu terbagi menjadi dua. Komponen biotik, kemudian nanti ada komponen abiotik. Ini tadi pengertian, kemudian ini komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Mari kita bahas satu per satu. Komponen biotik adalah semua komponen ekosistem yang merupakan makhluk hidup. Contoh, tumbuhan. Baik tumbuhan paku, lumut, kemudian tumbuhan tinggi, kemudian yang kedua ada hewan invertebrata, hewan vertebrata, kemudian ada jamur, ada bakteri, kemudian ada mikroorganisme, dan lain sebagainya. Nah, komponen biotik ini komponen biotik ini terbagi, ada jenis-jenisnya. Yang pertama, berdasarkan perannya
Jadi berdasarkan peran pada ekosistem itu, komponen biotik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, dia sebagai produsen. Produsen adalah komponen atau makhluk hidup yang menghasilkan produk, yaitu berupa makanan ya. Kemudian yang kedua, dia sebagai konsumen. Dia tidak bisa menghasilkan produk, dia hanya bisa menggunakan produk. Jadi contohnya misal produsen adalah tumbuhan hijau, dia memproduksi makanan. Kemudian konsumennya adalah dari tumbuhan hewan herbivora, kambing, sapi, dia mengkonsumsi dari tumbuhan hijau tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengurai. Pengurai atau decomposer. Nah, pengurai ini tugasnya adalah menguraikan bangkai. Menguraikan bangkai siapa? Produsen maupun konsumen. Jadi nanti misal nih ada hewan kambing mati. Kemudian dia kan lama-kelamaan menjadi busuk. Nah, yang membusukkan adalah ini, bakteri pengurai yang ada di sini. Begitu. Begitu ya, berdasarkan perannya, komponen biotik itu ada 3. Yang pertama, dia sebagai produsen. Kemudian, contohnya tumbuhan hijau ya tadi. Tumbuhan hijau. Kemudian yang kedua, dia berperan sebagai konsumen. Itu contohnya hewan. Manusia juga merupakan konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu dia perannya sebagai pengurai atau decomposer. Dia berfungsi atau bertugas untuk menguraikan bangkai-bangkai dari produsen maupun konsumen. Seperti itu. Itu berdasarkan perannya. Kemudian selanjutnya berdasarkan caranya memperoleh makan. Yang pertama itu ada organisme autotrof. Pasti kalian sudah sering dengar. Kemudian yang kedua ada organisme heterotrof. Nah, kalau organisme autotrof itu berarti dia mampu membuat makanan sendiri. Contohnya itu ada tumbuhan ganggang. Kemudian kalau organisme heterotrof itu dia tidak mampu membuat makanan sendiri. Dia harus mengambil dari organisme yang lain. Contohnya itu ada kita, manusia. Kemudian ada hewan. Dan lain sebagainya. Itu tadi adalah komponen ekosistem biotik atau makhluk hidup. Kemudian setelah itu kita akan mempelajari kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua yaitu komponen abiotik. Kalau tadi biotik makhluk hidup, berarti kalau abiotik adalah komponen ekosistem yang merupakan makhluk tak hidup atau mati. Contohnya yang pertama itu ada udara. Dia berfungsi sebagai
bahan yang kita gunakan untuk respirasi. Kemudian bahan yang digunakan oleh tumbuh-tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Kemudian, selain udara, kita tahu komponen tak hidup lainnya yaitu cahaya. Cahaya matahari. Cahaya matahari jelas kita gunakan untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Kemudian kalau untuk tumbuhan jelas untuk digunakan pada fotosintesis. Lalu yang ketiga ada komponen air. Yang ketiga ada komponen air. Kita gunakan untuk makan, untuk minum, kemudian tumbuhan gunakan untuk melakukan fotosintesis, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, komponen lainnya yaitu suhu. Bagaimana suhu bisa bermanfaat? Begini, enzim yang ada di tubuh kita, enzim yang ada di tumbuhan itu ada ambang batas kinerjanya. Jadi kalau suhunya terlalu tinggi, enzim itu akan rusak. Jadi suhu ini sangat penting untuk kelangsungan metabolisme yang ada pada makhluk hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah tanah. Tanah itu merupakan tempat kita hidup. Kemudian tempat tumbuhan-tumbuhan itu hidup, sumber makanan kita. Kemudian setelah itu ada komponen ini, kelembaban. Ada komponen kelembapan, kemudian ada tingkat keasaman. Tanah ketika dia itu kadar asamnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu juga tidak baik untuk digunakan sebagai tempat tumbuh suatu tanaman. Kemudian selain kelembapan, pH, ada yang namanya garam mineral. Ini digunakan oleh tumbuhan untuk kelangsungan hidupnya. Begitu juga dengan kita perlu minum air putih yang banyak mengandung mineral. Dan yang terakhir adalah topografi. Topografi adalah ketinggian suatu tempat. Ketinggian tempat. Nah, ketinggian tempat ini sangat penting berkaitan dengan iklim dan cuaca. Misal, sayur-sayuran tidak akan bisa tumbuh di dataran rendah. Dia harus di dataran tinggi. Seperti itu. Ya. Jadi, ada beberapa komponen abiotik, ada udara, cahaya, air, suhu, tanah, kelembaban, pH, kemudian garam mineral, dan yang terakhir adalah topografi. Oke. Yang selanjutnya, setelah kita mempelajari komponen ekosistem, kita akan mempelajari interaksinya. Interaksi antar komponen. Silakan kalau misal di buku LKS kalian belum ada, bisa kalian tambahkan ya. Yang pertama ada netralisme. Netralisme itu interaksi antar komponen yang mana keduanya itu tidak saling terpengaruh. Tidak saling terpengaruh. Contohnya itu ketika ada capung dengan ada sapi. Mau ada sapong ya sapinya nggak apa-apa, mau nggak ada capung juga nggak apa-apa. Begitu juga sebaliknya, capung pas ada sapi yang nggak masalah, nggak ada sapi juga nggak masalah. Itu yang namanya netralisme atau keduanya tidak saling terpengaruh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada istilah predasi. Predasi atau
interaksi mangsa di mangsa. Mangsa di mangsa. Contohnya, ketika ada ular dengan tikus. Ketika ada ular dan tikus, ular otomatis dia akan mengejar si tikus untuk dijadikan bahan makanan. Itu namanya interaksi predasi. Kemudian yang ketiga ada nih, kompetisi. Kompetisi itu ketika ada dua organisme yang berkedudukan sama, kemudian mereka itu sama-sama mengusahakan hal yang sama. Contohnya, mengusahakan hal yang sama itu bisa jadi mereka berdua berlomba-lomba untuk mendapatkan cahaya, berlomba-lomba untuk mendapatkan air, berlomba-lomba untuk mendapatkan pasangan bahkan. Nah, contohnya ketika ada kambing jantan dua gitu, kemudian mereka memperebutkan kambing betina. Contohnya, mereka berkompetisi untuk mendapatkan kambing betina itu. Kemudian contoh yang lain, misal di sawah itu ada padi dengan rumput. Mereka mengusahakan untuk dapat air, untuk dapat cahaya, untuk dapat pupuk gitu. Itu yang namanya kompetisi. Nah, simbiosis mutualisme ini merupakan interaksi dua makhluk hidup. Interaksi dua makhluk hidup yang mana mereka itu ini saling menguntungkan. Contohnya, pasti kalian tahu, ada burung jalak dengan sapi. Jalaknya untung dapat kutu dari sapi, sapinya untung dia jadi nggak gatel. Gitu. Mereka saling menguntungkan. Kemudian contoh yang lain ada bunga dengan lebah misalnya. Nah, mutualisme, simbiosis mutualisme adalah interaksi dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Saling menguntungkan itu contohnya ada jalak dengan sapi, kemudian bunga dengan lebah. Kemudian yang kelima, interaksi yang kelima ada yang namanya simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme itu maksudnya ada satu organisme untung, namun organisme yang lainnya itu rugi. Contoh, misal ada benalu menempel di pohon mangga. Benalunya untung dapat makanan dari pohon mangga, sedangkan pohon mangganya itu rugi karena dia makanannya diserap oleh benalu. Kemudian contohnya cacing pita yang ada di usus manusia. Cacing ini menyerap makanan yang kita makan. Jadi makanannya itu malah dipakai sama cacing pita, kita tidak dapat makanan. Itu simbiosis parasitisme. Kemudian yang nomor 6 itu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme itu maksudnya satu untung, ada yang untung, yang lainnya itu tidak terpengaruh. Contoh itu ada ikan remora dengan ikan hiu.
Ikan remoranya untung karena dia terlindungi dari pemangsanya. Soalnya dia menempel pada dia berenang di dekat tubuhnya hiu. Nah, si hiu ini mau ada remora mau enggak dia enggak terpengaruh. Itu namanya simbiosis komensalisme. Contoh yang lainnya, misal kalian punya tanaman anggrek, kemudian menempel di pohon kelapa. Nah, anggrek ini dia untung karena dia bisa melekat, dia punya tempat hidup. Sedangkan kelapa, mau dia ada anggrek, mau enggak, dia enggak untung dan enggak rugi. Enggak apa-apa, gitu. Kemudian yang terakhir itu ada amensalisme. Yang terakhir ada amensalisme. Amensalisme, kalau ini tadi satu untung, satunya rugi, satu untung, satunya tidak berpengaruh. Kalau yang ini satunya rugi, yang lainnya tidak berpengaruh. Terpengaruh. Satunya rugi, tapi yang lainnya itu tidak berpengaruh. Nah, biasanya ini erat kaitannya dengan kejadian atau istilah ini nih. Aleopati. Aleopati itu suatu kemampuan makhluk hidup. Ya, jadi ada satu organisme dia menghasilkan zat yang dimana dia itu mengganggu kehidupan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Tuh. Contohnya ada bunga oleander atau bunga mentega, biasanya disebut bunga mentega. Dia menghasilkan zat oleander yang mana dia itu beracun bagi manusia. Nah, kemudian contoh yang lainnya ada tanaman walnut. Gimana ya bacanya ya? Walnut. Yang dia itu menghasilkan suatu zat kimia yang dimana membuat tanaman yang ada di sekitarnya itu tidak dapat tumbuh. Itu namanya aleopati. Namanya amensalisme. Satunya rugi, yang lain tidak terpengaruh. Yang manusianya rugi, yang ini enggak terpengaruh. Gitu. Tanaman di sekitar walnut mati, dia nggak bisa tumbuh, yang ini nggak berpengaruh. Itu namanya amensalisme. Tuh, jadi ada 7 ya. Ada 7 interaksi antar komponen makhluk hidup. Interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama ada netralisme, kemudian yang kedua ada predasi, ada kompetisi, ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, kemudian ada simbiosis komensalisme, dan yang terakhir amensalisme. Gitu. Kita masuk ke materi yang nomor 4, aliran energi. Perpindahan energi dari energi matahari ditangkap oleh trofik yang pertama atau produsen, kemudian dari produsen itu dialirkan ke konsumen primer, kemudian nanti ke konsumen sekunder, dan seterusnya. Itu namanya aliran energi. Nah, aliran energi ini terjadi karena adanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, apa itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Rantai makanan itu perpindahan energi dari organisme dengan tingkat trofik yang rendah, yaitu produsen, kemudian pindah ke konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya. Contoh misal, misal ini, rantai makanan yang ada di gambar ini itu ada 2, ini ada darat, rantai makanan yang ada di darat, ini yang di air. Coba saya jelaskan, rantai makanan tadi adalah perpindahan energi dari tingkat trofik rendah kemudian naik, dan seterusnya. Nah, tingkat trofik rendah itu adalah produsen. Produsen dalam hal ini adalah tumbuhan. Dia memproduksi makanan, kemudian tumbuhan ini dimakan oleh jangkrik. Dia sebagai konsumen tingkat pertama.
kemudian dia dimakan oleh katak, kemudian dimakan oleh ular, kemudian dimakan oleh elang. Ya, proses makan dimakan ini adalah yang namanya rantai makanan. Rantai makanan. Kemudian contoh yang lainnya ada nih, fitoplankton, tanaman yang ada di air. Kemudian fitoplankton ini dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Kemudian ikan yang besar dimakan oleh paus. Ini namanya rantai makanan. Gitu. Perpindahan energi dari organisme tingkat trofik 1, 2, dan seterusnya. Kemudian yang kedua tadi ada jaring makanan. Nah, misal di suatu kondisi itu ada beberapa rantai makanan. Nah, gabungan dari rantai makanan itu namanya adalah jaring-jaring makanan. Contohnya ini. Contohnya ini jaring-jaring makanan. Di sini kita yang pertama harus kita cari adalah produsennya. Di sini ada yang namanya tanaman air. Ada tanaman air. Mari kita lihat tanaman air ini dimakan oleh bebek. Kemudian bebek dimakan oleh manusia. Itu rantai pertama. Kemudian yang kedua itu ada tanaman air dimakan oleh ikan tawes. Tawes dimakan oleh ikan lintah atau bisa juga dimakan oleh bangau. Kemudian yang selanjutnya ini ada tanaman air dimakan oleh moluska. Ada siput, ada kerang. Kemudian siput ini dimakan oleh bebek, kemudian bebek dimakan oleh manusia. Terus ini tadi kerang dimakan oleh ikan dimakan oleh manusia. Kemudian ini ada tanaman air dimakan oleh zooplankton. Zooplanktonnya dimakan oleh salmon. Salmonnya menghasilkan larva, larvanya dimakan gurame, guramenya dimakan manusia. Kemudian ini ada detritus di sini. Nah, seperti inilah jaring-jaring makanan, gabungan dari rantai makanan. Ini tadi ada satu, kemudian ini ada lagi, nah ada banyak. Itu adalah jaring-jaring makanan. Oke. Setelah kita mempelajari aliran energi, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan, kita akan mempelajari piramida. Seperti apa sih susunan piramida ekologi? Seperti apa sih susunan trofik dan juga susunan produsen dan konsumen yang ada di ekosistem kita, ya. Yang pertama, kalian perlu ketahui ada istilah tingkat trofik 1. Trofik pertama. Tingkatan trofik pertama itu maksudnya adalah produsen atau bisa juga konsumen primer, konsumen sekunder gitu. Kemudian yang terakhir tingkat trafik keempat itu ada konsumen tingkat. Nah, ini istilah-istilah yang ada di piramida ekologi. Ini adalah istilah-istilah yang ada di piramida ekologi nanti. Nah, pengertian piramida ekologi itu sendiri adalah susunan trofik berdasarkan rantai makanannya atau jaring-jaring makanannya. Nah, tentu saja susunannya secara urut. Nah, kemudian untuk jenisnya ada piramida jumlah. Piramida jumlah itu jelas berdasarkan jumlah organismenya. Untuk piramidanya seperti ini. Misalkan di sawah gitu ya. Di sawah itu ada tanaman padi, kemudian ada padi dimakan oleh tikus ya. Tikus kemudian dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, berdasarkan jumlah organismenya, pasti jumlah padi adalah jumlah yang terbanyak. Di sini sebagai produsen. Kemudian di sini ada konsumen 1.
di sini ada konsumen 2 yaitu ular. Nah, sedangkan elang jumlahnya paling sedikit, konsumen 3. Begitu. Jadi piramida jumlah itu bentuknya seperti gunung. Bagian bawah itu diisi oleh produsen karena jumlahnya paling banyak. Kemudian naik ke konsumen 1, jumlah tikus lumayan banyak. Kemudian naik lagi ke ular, jumlahnya makin sedikit. Naik lagi ke elang, jumlahnya sangat sedikit. Seperti itu. Jadi piramida jumlah adalah piramida yang berdasarkan jumlah organismenya pada suatu lokasi itu. Produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Itu yang pertama, ada piramida jumlah. Selanjutnya adalah piramida biomasa. Kalau tadi piramida jumlah berdasarkan jumlah organismenya, jumlahnya itu ada berapa. Kalau ini berdasarkan berat kering total organismenya. Jadi misal ya seperti halnya jumlah sih sebenarnya, cuman ini lebih ke berat kering dari jumlah organismenya. Nah, ini ada 2 jenis. Yang ini untuk ekosistem darat. Yang ini ekosistem akuatik. Nah, kalau ekosistem darat itu bentuknya piramida masih hadap ke atas. Jadi misal padi gitu dikeringkan, beratnya dia masih paling berat dibandingkan tikus, ular, dan elang. Ini produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Nah, kalau ekosistem akuatik itu beda. Akuatik itu hadapnya piramida ke bawah. Produsen yang ada di ekosistem akuatik itu sangat sedikit. Fitoplankton yang ada di perairan itu sedikit. Kalau ditimbang berat keringnya. Kalau jumlah organismenya banyak, tetapi kalau ditimbang berat keringnya total organisme itu produsennya paling sedikit. Ini ada produsen, ini ada konsumen 1. Ini misal ini ikan-ikan kecil atau zooplankton gitu. Kemudian ini ikan sedang. Kemudian ini ikan yang besar. Nah, jumlahnya paling banyak. Ini kalau akuatik. Kalau ekosistem darat, produsen masih paling banyak. Sedangkan kalau akuatik, produsennya paling sedikit. Fitoplankton yang ada di perairan, kalau dikeringkan nanti jumlahnya paling sedikit. Beratnya paling sedikit. Begitu. Itu piramida biomasa. Ya, piramida energi ini dibuat berdasarkan penurunan energi yang didapat oleh tingkatan trofi. Nah, kalau di buku kalian sudah ada gambar seperti ini. Ya. Sudah ada gambar seperti ini. Maksudnya begini. Ini tanaman-tanaman atau produsen, itu energi yang mereka miliki itu banyak, tinggi gitu. Produsennya memiliki energi 1000 kalori. Kemudian ketika tanaman-tanaman ini dimakan oleh si jangkrik, di sini ada gambar jangkrik. Gambar jangkrik ini dia memiliki tingkat energi yang jauh lebih rendah, bahkan 1/10 dari produsen, yaitu sebesar 100 kalori. Kemudian ketika jangkrik ini dimakan oleh tikus, energinya turun lagi. Ya, yaitu sebesar 10 kalori. Kemudian yang terakhir, tikus ketika dimakan oleh elang energinya sudah tinggal sedikit gitu. Jadi maksudnya ini ketika dia mendapat energi dari energi matahari, tidak seluruhnya bisa dimakan oleh si jangkrik, sudah digunakan oleh tumbuhan ini untuk bermetabolisme. Jadi yang sampai di jangkrik itu tidak semuanya. Begitu juga ketika jangkrik ini memakan si tanaman, kemudian dia sudah beraktivitas, melakukan metabolisme, energinya kan sudah terbuang, tersisa sedikit. Nah, itulah yang dimakan oleh si tikus. Nah, ketika seperti itu, si tikus juga melakukan kegiatan, energinya terbuang, tersisa sedikit, dimakan oleh elang ya. Jadinya elang lah yang mendapat energi paling sedikit. Ya.
elang yang mendapat energi paling sedikit, kemudian ini paling besar, berkurang, dan paling sedikit adalah elang. Seperti itu piramida energi.